Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Nah, jadi untuk pertama kita langsung aja untuk tahap selanjutnya itu menghapus data. Nah, kita akan buat tombol hapusnya terlebih dahulu. Nah, kita buat di kolom paling kiri. Nah, yang ini kita delete, terus kita pakai tag A atributnya, dan kita tambahkan kelas. Nah, kita beri kelas button SM itu small, terus kemudian button danger akan tempatnya berwarna merah. Nah, selanjutnya di sini kita tulis hapus. Oke. Nah, coba kembali ke browser. Nah, lihat tombol hapus sudah tampil, kemudian kita arahkan untuk hapusnya. Kita masukkan ke folder delete. Nah, kemudian nanti kita buat juga file hapus data. Nah, untuk penemuan foldernya, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam directory. Sekarang kita buat folder delete. White new delete. Selanjutnya kita tambahkan di sini ya, hapus data.php. Nah, ini foldernya sudah berhasil kebuat. Jadi langsung ke bagian add, terus copy dulu, copy yang tambah data ini, kita copy. Nah, copy, kembali ke folder delete dan paste. Nah, kita rename jadi hapus data. Nah, kemudian kita buka. Nah, sudah terbuka. Nah, kita tambahkan untuk query hapus datanya ini jadi delete from. Nah, tapi hasilnya tetap. Nah, di sini kita file.
Nah, di sini kita bakal menggunakan parameter ID. Gimana ya? Bukan. Ini. Wait. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel mahasiswa, di sini ada ID yang merupakan unik. Setiap row tabelnya. Nah, jadi si ID ini sebagai parameter untuk menghapus si datanya. Jadi kita where di bentar. Nah, ID ini juga ID. Nah, where-nya ID sama dengan variabel ID. Oke, jadi nanti data yang dihapus bakal sesuai dengan ID-nya. Lanjut ke data mahasiswa lagi. Nah, kita tambahkan juga untuk di sini get ID-nya. ID kita copy untuk si echo-nya. Nah, dari yang PHP kita copy dan kita kasih parameter ya, ID, get ke browser, reload. Nah, coba kita salah satu hapus. Misalkan untuk yang Z ini kan double, aku mau coba hapus satu. Ada kesalahan di line 4. Delete. Wait. Jadi apa ini katanya? Dihapus data di line 4. Kita cek lagi di sini. ID-nya benar. Oh, di sini ada tanda kurung. Coba kita ulang. Kita coba ulang ya. Hapus janji. Nah, oke, sudah berhasil kehapus. Oke. Nah, kita hapus dari hilang. Dan coba lagi untuk hapus lagi salah satu. Misal yang ini. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita akan tambahkan state alert. Jadi ketika menghapus data, maka ada dialog konfirmasi terlebih dahulu datanya yakin gak nih mau dihapus atau enggak gitu. Oke. Untuk state alertnya, wait, ke wipe, langsung ke. Nah, di sini kita ketika masuk ke suite alert. Nah, di sini suite alert 2.
ini untuk tampilan normal dan alertnya coba. Nah, seperti ini. Alertnya bakal tampilan alertnya bakal seperti ini. You klik button. Oke. Nah, kalau menggunakan set alert, tampilannya bakal terlihat seperti ini. Nah, kita sebenarnya di admin RTA juga ada set alertnya juga sudah include, jadi kita bisa tinggal langsung kopikan dari si set alert ini. Coba kita ke data sisa data HP yang ini, kita buka kembali. Nah, kita cut dulu untuk link referensi. Bentar. Ini cuma ada kelasnya aja. Ini kita buat attribute on list. Nah, post spot data. Nah, kita buat satu fungsi. Nah, udah kita buat fungsi hapus data, scroll sampai bawah. Kita buat text script di paling bawah. Nah, kemudian kita ketikkan function hapus data. Nah, berikan alert. Coba dulu kita refresh. Nah, coba kita. Nah, oke, alert sudah muncul, berarti fungsinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke bagian suite alert lagi. Nah, selanjutnya kita kembali dulu. Ke file data mahasiswanya. Nah, yang bagian alertnya ini kita jadikan comment, lalu kita ketik window location sama teman. Nah, kemudian kita pastekan hyperlink referensinya. Wait, jadi mana ya hyperlinknya? Ketik ulang. Delete.
ini. Oh wait, bentar. Coba kita refresh browser ya. Nah, coba kita klik. Nah, ini udah nggak ada alertnya lagi dan kita hapus. Oke. Selanjutnya kembali lagi ke sini dan untuk ID-nya mau kita beri parameter ini data ID. Di sini kita tambahkan data ID. Nah, kemudian pindahkan dulu ketiknya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, di fungsi hapus data white, yang ini white. Kita copy dulu yang ini sebentar. Copy yang ini, terus kemudian kita, nah, di sini kita tambahkan untuk ID-nya, coba kembali ke browsernya, kita refresh dulu, coba kita hapus. Nah, oke, datanya sudah terhapus. Nah, kita coba lagi. Oke, kembali ke VS Code nya. Kita kasih komen atau resize dulu untuk window-nya tadi supaya nggak kebaca lagi. Nah, selanjutnya kita kembali ke switch alert, baru kita copy. Kemudian kita paste. Nah, oke. Dan juga kita kembali ke browsernya yang
dan refresh. Nah, coba klik. Oke, saya belum berfungsi untuk switch alertnya, jadi kembali ke kita buka dulu untuk 5hit.php. Di sini kita belum punya untuk link switch alertnya. Kita buka file indeksnya. Coba buka dari sisi. Coba. Nah, kita coba open yang ini. Nah, di sini kita memasukkan atau menautkan switch alertnya. Di sini indeks yang merupakan halaman login. Nah, oke. Jadi kita copy aja. Nah, kita pastikan di bagian hit. Bisa ditempatkan di paling bawah sini. Kemudian kita buka untuk kita buka untuk footer. Kita coba. Kita buka lagi. Nah, ini kalau kita cari untuk yang script switch alert. Oke, kita copy di bagian footer. Nah, kita pastikan di bagian bawah yang script ini. Itu. Nah, di yang bagian sini aja. Oke. Nah, untuk perusahaan direkturnya kita sesuaikan. Nah, langsung ke plugins. Nah, di bagian hit juga sama. Di sini plugin. Nah, kemudian kita kembali ke browser, kita coba refresh lagi, dan kita klik. Nah, oke, sudah. Nah, ini sudah tampil untuk bagiannya, set alertnya. Terus kembali lagi ke website yang set alert dan ke bawah. White. Kita gunakan untuk set alert yang memiliki button konfirmasi. Mungkin yang ini. Kita copy. Nah, kembali lagi ke VS Code. Nah, lalu buka kembali yang file data mahasiswa. Dan di sini kita hapus dulu dan kita paste.
Oke, berarti kan tertutup kurung pembuka dan penutupnya. Nanti kalau nggak sesuai bisa nggak muncul. Lalu coba kita kembali ke browser. Coba kita klik. Nah, udah muncul. Nah, sekarang kita edit bagian kembali ke VS Code dan kemudian wait itu kalau di klik, nah ini bakal tulisan seperti ini. Lalu kita kembali ke VS Code, kita akan ubah titelnya dulu jadi apakah anda yakin ingin data. Nah, seperti ini. Lalu untuk deny buttonnya kita ganti jadi false. Itu kita buat komen agar nggak kebaca. Nah, untuk logic confirmnya, jika result confirm maka dia akan ke window location. Bentar. Sebentar, yang ini yang ini paste. Nah, if ini kita hapus. Oke. Nah, kita coba kembali ke browser, kita refresh, coba hapus satu data, kita cancel. Nah, coba kita save, maka datanya akan terhapus. Oke. Selanjutnya untuk tombol save nya kita ganti jadi iya. Sebentar, bukan yang di sini ya. Wait. Ini juga kita ini dulu. Kita customize. Nah, dari sini kita tulis iya. Hapus data, lalu iya juga bisa. Jadi aku mau pakai iya, terus habis itu nah aku mau ubah colornya. Color, colornya nah, kita refresh lagi. Bisa pakai kode warna, tapi aku pengen pakai yang ini aja. Kode warna itu tuh kalau untuk masukin kode warna dia pakainya harus seperti harus seperti ini baru masukin kode warnanya. Nah, tapi karena aku mau pakai kayak gini aja jadi sudah. Nah, lalu kita coba klik. Nah, coba kita hapus data. Nah, datanya sudah terhapus. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan membuatkan folder. Nah, kita kembali ke VS Code untuk buka kembali data mahasiswa udah di sini. Kita buat untuk tombol edit datanya terlebih dahulu. Nah, kita copy yang ini. Sebentar. Copy. Pastekan. Nah, kita berikan nama edit. Untuk close button dan jadi button sukses. Di sini kita bukan attribute href. Dalam panel ke index .php dengan parameter page sama dengan res data. Nah, kita kembali ke browser, kita refresh. Tombol edit sudah tampil. Di sini kita coba klik bagian edit. Ya, nah kita lihat di bagian halamannya sudah menuju ke file index.php dengan parameter page edit data. Nah, kita tambahkan pada file index.php sebentar. Baik. Mana indeks? Oke. Nah, ini. Untuk else if bagian sini kita kopikan. Nah, kita temukan untuk jadi edit data. Ini maka include ke folder. Nah, di sini kita masukkan ke folder edit. Nah, dengan file edit data.php. Kemudian selanjutnya kita coba edit. Nah, coba kita klik editnya. Nah, muncul pesan warning bahwa include edit slide data ini tidak ditemukan. Ini kalau misalkan kita belum buat file sama foldernya. Nah, kita buat folder edit. Nah,
Kemudian di sini kita buat new file. Sebentar kita buka dulu. Underscore dot php edit data.php. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, karena data masih kosong, maka belum ada isinya atau belum tampil apa. Selanjutnya untuk data kita bisa ambil dari home pada admin. Sebentar. Admin LTA. Ini sini ke bagian forms general elements. Nah, di sini terdapat beberapa forms yang disediakan oleh admin LTA. Nah, di sini coba kita gunakan untuk yang general elements. Kita copy untuk teksnya. Nah, kita lihat di sini pada halaman help. Nah, file ini terdapat pada directory page forms general.html. Nah, kemudian kita menuju directory sys. Nah, directory apa sih? Ada folder page forms. Nah, di sini ada file general.html. Kita open. Kita buka. Nah, lalu kita find. Ya. Nah, kita bisa kopikan untuk filenya dari div class card warning yang ini. Nah, lalu sampai sebentar. Sampai sini. Betul. Seperti kelebihan terlalu. Kalau misalnya kalau versi 2
Nah, di sini dari card warning kita copy. Oke. Sebentar. Kemudian kita masuk ke dalam file edit data. Nah, kalau masuk tadi ini nggak ke ini, jadi kita coba paste. Samain dulu main di bawahnya. Oke. Selanjutnya kita coba kembali ke browser. Ini kita refresh. Nah, udah muncul. Nah, kemudian kita tambahkan di file edit data. Nah, dan pertama tambahkan text section dengan class content. Ini banyak beberapa file yang dulu dan content of fluid. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita tutup ini di paling bawah sebentar. Kita tutup div. Dan kita buat terbaru. Garis vertikalnya udah benar mengarah ke sini. Dan ini sectionnya kita cut. Kita tambahkan di bawah sini section tetapnya. Sisakan di bagian. Nah, ketika ingin membuat halaman baru, pastikan untuk selalu menambahkan text section. Nah, kita lihat pada data mahasiswa. Nah, dilihat diawali dengan text section dan text div dengan class container fluid. Nah, tujuan agar tampilannya lebih rapi dan lebih proporsional,
lalu kembali ke browser, kita refresh dulu untuk lihat tampilannya. Nah, tampilannya jadi lebih rapi. Sebentar. Karena kita baru buat 3, jadi kita bisa sesuaikan untuk bagian edit ini. Nah, karena kita baru buat 3 kan, maka pada form editnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan, yaitu dengan input yang sudah kita buat. Kita kembali ke form edit data. Nah, kita bisa hapus untuk beberapa forms yang mungkin kita perlukan. Nah, sebentar. Seperti input stats. Sebentar. Sampai sini kita hapus. Nah, kemudian kita sesuaikan untuk labelnya, yaitu nama, name, dan selanjutnya semester. Oke, coba cek, kita refresh. Nah, oke, selanjutnya kita modif lagi untuk placeholdernya. Nih, selanjutnya kita, karena kita menggunakan pilihan, jadi kita bisa dalam select section. Nah, jadi ini bagian data mahasiswa. Nah, coba cari bagian select option. Nah, ini kita copy, lalu kembali ke edit. Nah, kita kopikan di bagian text area ini. Kita ganti dengan select option. Coba kembali ke browser, kita refresh. Nah, udah benar. Kita kembali ke dalam file.
Untuk atribut disabletnya dihapus. Kemudian untuk from ini kita hapus saja. Sini kita akan buat tombol simpan ya, di bawah sini dengan menggunakan tag button. Dengan kelas, dengan kelas button sm button info sama nama simpan. Oke, coba kita bagus. Kemudian kita refresh. Dah, sudah. Nah, kemudian kita akan mengirim parameter pada form edit data ini supaya kita tuh bisa menampilkan data mahasiswa yang akan kita edit nanti. Kembali ke data mahasiswa PHP. Sebentar. Nah, pada atribut harf ini kita tambahkan lagi satu parameter, yaitu ID sama dengan ini. Selanjutnya kita coba kita cek, kita back dulu sebelum itu. Nah, coba kita klik tombol editnya. Itu refresh. Terus itu kita coba klik tombol edit dan nah, kita lihat tuh ada menu ini tuh. Untuk get ID-nya sudah tampil. Nah, ini ID sama dengan 1 karena tadi aku pakai yang 1. Nah, coba kita untuk data yang 3. Nah, dia jadi 4. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan datanya pada halaman edit data ini. Nah, kita kembali ke file, terus ke file edit data. Ada file pertama, line pertama kita bisa ketikkan tag PHP. Membuat variabel query sama dengan MySQL query. Kita tuliskan untuk variabel koneksi. Nah,
Nanti kita tuliskan value koleksinya. Select bintang from TB siswa. Kemudian kita berikan parameter where id sama dengan variable id. Oke. Tutup. ID ini kita dapat dari get ID yang sudah kita kirim sebelumnya. Nah, kita buat variabel di sini. Variabel ID sama dengan variabel get ID. Kemudian kita tutup. Lalu kita buat satu variabel lagi untuk view. Variabel view sama dengan MySQL fetch array variable query. Nah, kita kembali. Kalau tidak ada pesanan berarti query-nya aman. Kemudian kita beri judul ini data analisis. Kemudian kita tampilkan untuk value-nya. PHP echo variable view nama sesuai dengan data yang ada di database. Oke. Di sini kita tutup dulu. Coba kita cek. Coba kita refresh dan nah ini ada muncul. Kita selanjutnya kita bisa copy saja untuk bagian value. Loh, wait, value copy dan taruh di name dan pasti juga. Kemudian untuk semester, nah untuk kita bisa tampilkan untuk nilainya di sini. Nah, kita tampilkan di sini.
pilih ini dalam option. Di sini dan di sini kita tulis dulu semester. Dan di sini kita maka VS Code untuk button simbolnya kita tambahkan attribute type. Submit. Dan untuk white, dan untuk formnya kita berikan dot ini bisa pakai get. Lalu untuk actionnya biasanya kita akan lempar ke update update data.php. Nah, save browser. Nah, kita coba untuk not found. Satu kita buat file. Nah, di sini kita udah bisa melihat terdapat nilai get yang dikirim, yaitu semester sama dengan 2. Nah, oke. Untuk nilai nama dan nimnya belum terkirim. Untuk itu kita kembali ke VS Code-nya dulu. Kita tambahkan untuk atribut name-nya. Di sini nih. Klik kanan, pilih new folder. Lalu tadi apa tadi? Nah, update ya, update. Nah, kita bisa copy dari tambah white. Mana tadi app yang tadi kita copy untuk tambah
Yang ini kita copy, lalu ke update tadi dan paste, lalu kita rename update data. Nah, di sini kita back lagi. Nah, selanjutnya kita buka untuk file update data. Nah, di sini untuk bagian headernya kita tutup dulu pakai main. Nah, untuk query-nya akan kita ganti dengan query update tb mahasiswa set. Nah, kita set, terus kita isi nama, sama dengan kita sesuaikan variabel nama, terus koma, ini kita sesuaikan saja dengan yang di atasnya. Dan semester. Selanjutnya di sini kita akan update data dengan tambahan kondisi where id sama dengan variabel id. Oke. Sehingga yang diupdate itu adalah sesuai dengan ID yang kita kirimkan dari form edit data. Nah, kalau kita refresh, nah kita simpan, di sini terdapat pesan error. Kemudian selanjutnya adalah kita kembali ke ini. Oke. Sidebar-nya kita bisa di sini terdapat pesan error.
Nah, URL udah terdapat nama, name, dan sedangkan ID-nya belum ada. Oke, jadi kita back dulu. Tumbuhkan variabel. Variabel ID. Seperti ini. Oke. Untuk form di editnya ini atau file edit di bagian formnya. Ini kita tempatkan di bawah form nama. Value-nya adalah ID. Diambil dari query ID. Di sini. Nah, itu tuh ID itu kita ambil dari sini ya. Yang query select. Untuk input ID-nya ini kita hidden dulu. Karena kita nggak mengeditnya, jadi hanya membutuhkan nilainya saja. Jadi ketika kita submit, nanti nilai ID-nya ini akan ikut terkirim. Nah, name-nya kita ganti dengan name ID. Nah, kembali ke browser, refresh. Kita coba simpan. Kenapa line 6? Sebentar. Query masih kembali, query koneksi. Jadi kan tuh ininya error ya dia. Pas dimasukin ada tulisan error. Nah, ternyata ada typo tuh di beberapa letak yang harusnya semester jadi semester. Nah, nanti kalian bisa control file terus tulis semester. Habis itu kalian replace jadi yang bener ya. Habis itu kalian ubah semua. Replace all. Nah, seperti itu. Oke, jadi ternyata karena typo jadi dia error. Selanjut
selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya, karena tadi sudah benar ya, dan aku ada ubah di beberapa data di database-nya. Jadi 0 semesternya. Coba kita tes lagi aja. Pertama dari sini dulu. Kita coba ulangin dari coba kalau kita mau tambah data dulu. Namanya misalkan siapa ya? Kita coba nimnya 2 semesternya 2, simpan. Nah, udah kesimpan dan kita coba edit. Nah, terus langsung kita simpan. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita coba lagi, tapi nah namanya beda. Jadi oke, terus coba kita simpan. Nah, setelah itu coba kita lihat hasilnya. Ya, masih belum bisa ini ya berjalan. Sebentar. Nah, seperti itu tadi sudah ini, tapi bentar, ini bisa disilangkan saja. Nah, selanjutnya kita ke bagian update lagi. Coba kita cek. Aku mau coba edit lagi, bisa nggak sih ini diedit gitu. Yang saya coba semesternya 2 semester 2. Nah, ini jadi 125. Nah, coba kita simpan. Coba kita klik lagi ke edit PHP nya. Sekarang kita coba kita buka untuk yang headernya. Oke, coba kita refresh dulu. Nah, ini udah yang tadi 45 gini aja. Oke, coba kita simpan. Nah, oke, sudah terganti yang bagian zai-nya. Jadi ternyata tadi tuh lupa buka headernya. Oke, nah ini animenya udah berubah, semesternya juga udah berubah, dan namanya tetap ya tadi. Nah, oke, untuk video kali ini sekian dulu dari aku. Uh, Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.